Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ja'ala al-amara al-mu'minin kulluhu khaira in asabathum sara'u sakura wa in asabathum dara'u sabura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahadatal khairal ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazi hazu bi manazilil jinan bi syukrihim wa sabrihim. Amma ba'd, faya ayyuhan nas washkuru ala ni'amihi wasbiru ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala wa asa an takraha say'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah.
Mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah yang Maha Besar. Semoga kita senantiasa dilindungi dari bencana, malapetaka, dan lain sebagainya. Salawat beriring salam, mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak lupa pula berdirinya khotib di sini mengingatkan kita pribadi dan sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Hanya dengan iman dan takwa lah yang akan dapat bertahan di tengah bencana dan kesulitan hidup. Lebih dari itu, iman dan takwa dapat menjadikan kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirah. Jamaah Jumat yang berbahagia, musibah itu merupakan suatu fakta kehidupan yang tidak dapat diingkari. Musibah biasanya muncul tanpa diduga-duga, datangnya tiba-tiba dan berdampak pada manusia. Dampak tersebut bisa merupakan merusak kehidupan, hilangnya nyawa, hilangnya harta, semuanya habis berantakan. Musibah tak dapat diduga, datangnya secara tiba-tiba. Bagi kaum muslimin, setiap musibah harus dihadapi dengan keimanan. Ingatlah, tidak ada satupun musibah yang terjadi melainkan dengan izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Ma asaba min musibati bi illa bi iznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taghabun ayat 64. Surah ke-4 ayat 11. Dengan kata lain, musibah itu adalah bagian dari qada Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya pada kesempatan siang ini kami beri judul khotbah kita hari ini, azab dan teguran dari Allah. Bencana adalah azab dan teguran dari Allah. Sungguh sudah merupakan banyak bencana yang pernah terjadi. Berapa kali Allah menjungkir balikkan bumi ini. Dijungkir balikkan bumi ini sehingga kaum di wilayah tersebut terkubur hidup-hidup. Barangkali Allah tenggelamkan bumi sehingga Allah tersebut tidak menyisakan penduduknya. Berapa kali Allah kirimkan angin topan beliung hingga memporak-porandakan suatu negeri. Berapa kali Allah mengguncang gunung-gunung sehingga memusnahkan penduduk setempat. Barangkali Allah kirim tsunami hingga mereka yang lalai pun tak sempat lagi menyelamatkan diri. Sungguh bumi yang kita pinjak ini selalu berbuat baik, selalu berbuat baik kepada kita. Seandainya manusia-manusia yang menjadi penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw wala fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardi walakinna kazabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri ini beriman, bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang ia telah kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan, kesyirikan yang dilakukan berjamaah pada suatu negeri atau kampung tanpa ada yang mencegahnya sehingga mereka itu sepakat bermaksiat kepada Allah, sama halnya dengan mengundang bencana Allah. Bencana alam akan menyapu bersihkan semua, baik yang ahli maksiat ataupun yang taat kepada Allah. Hanya saja pada saat perhitungan nanti, yang taat akan mendapatkan tempat yang berbeda walaupun ikut tersapu bersih oleh sebuah bencana. Dalam sebuah hadis dikatakan dari An-Nu'man bin Al-Bashir radhiyallahu an,
Ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Masalul qaimi ala ududillah wal qi'i fiha kama sali qaum istahamu ala nafsihi fa asaba ya'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana allazina fi asfaliha izastaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharafta fi nasibana khair kharqa wa lam tu'zin wa la tu'man fawqana fa iyanrukum wa ma aradu alakihu jami'ah wa in akhazu ala aidihim naju wa naju jami'ah." Perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran dan orang-orang yang terjumus dalam kemungkaran adalah bagaikan suatu kaum yang berundi dalam sebuah kapal. Nantinya ada sebagian yang berada di bagian atas. Setelah diundi ada yang duduk di bagian atas dan ada sebagian lagi di bagian bawah. Kapal tersebut berada di bagian bawah. Yang ketika ingin mengambil, orang yang bagian bawah ketika mau mengambil air, tentunya dia harus naik ke atas, melewati orang-orang. Mereka berkata, andai kata kita membuat lubang saja sehingga tidak yang mengganggu orang yang berada di atas. Jadi untuk mengambil pintas, bagaimana kita nggak usah ke atas? Seandainya kita berada di bagian bawah, biarkan orang-orang yang bawah menurut kehendaknya, niscaya semuanya akan binasa. Jemaah yang berbahagia. Artinya apa? Ketika orang bagian bawah dia lubang itu kapal, kalau didiamkan orang di atas, maka perbuatannya akan membinasakan semua. Namun jika orang bagian atas melarang orang tersebut bagian bawah jangan berbuat demikian, mereka selamat dan penumpang itu. Jadi surat hadis Bukhari nomor 2493. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Musibah datang karena dosa dan kesalahan yang kita perbuat, baik di bumi, di langit, bahkan pada diri kita sendiri. Mereka kaum yang mendustaikan ayat-ayat Allah, mengingkari utusan Allah, bahkan secara berjamaah, dan bahkan hampir tiada orang lagi berusaha mencegahnya hingga Allah turunkan azab. Jadi kalau kita membiarkan saja orang berbuat maksiat, kita tidak larang, maka bencana akan datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakazzabuhu fa'akhazathum rajfa fa'asbahu fi darihim jasimin. Mereka mendustakan Shu'aib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat mereka tinggal. Maksudnya, dan kami mengutus kepada penduduk Madian, yaitu suatu suku yang sangat terkenal, yaitu Nabi Shu'aib. Lalu Nabi Shu'aib ini memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah, tiada mengesekutukan Allah, berimanlah kepada Allah dan percayalah kepada hari yang berbangkit, dan mengharap dan beramal untuk menghadapi hari kemudian, dan melarang mereka berbuat kemaksiatan di muka bumi ini, seperti berbuat curang dalam takar menakar, dalam timbang menimbang, serta melakukan perampokan di jalan-jalan, korupsi dan lain sebagainya. Maka mereka yang mendustakan lalu mereka ditimpa azab oleh Allah, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Mari kita senantiasa bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan taubat dan ampunan kepada Allah, negeri tercinta ini akan berkah dan aman dan nyaman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, tentunya Allah masih memberikan umur kepada kita. Mari kita sedang persiapkan diri kita. Kita perbanyak mohon ampun kepada Allah. Rezeki yang Allah berikan kepada kita, mari kita sisihkan di jalan Allah. Ma yaf'alullahu bi'azabikum, kata Allah. Mengapa musibah itu akan datang kepadamu, kata Allah. In zakartum wa amantum. Jika kamu bersyukur dan beriman, dijauhkan daripada bala dan musibah. Mudah-mudahan kita senantiasa banyak bermohon ampun pada Allah, berbuat baiklah kepada prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ana inda abdi zonni, kata Allah. Aku itu tergantung kamu, tergantung persangkaan kamu. Kalau kamu bilang susah, hidup ini susah datang kepada kamu. Kalau kamu katakan mudah, insya Allah kemudahan-kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita iri dengan rezeki yang orang lain. Rezeki sudah ditakar oleh Allah. Mudah bagi Allah untuk memberi rezeki itu, mudah bagi Allah untuk mencabut rezeki itu. Rezeki itu titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita sombongkan? Mudah bagi Allah untuk mengambil, mudah bagi Allah untuk mencabut. La hawla wala quwata illa billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi yumidduhu binasrihi man itasama bihablil matin wa amila bima fihi kitabihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman hajjada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wasari'u illa maghfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbi qudsi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa zurriyyati ajma'in. Wardallahu ma'ana waratil khulafar rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala bakati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Ya Allah unzurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahfazna fa innaka khairul hafizin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma ya Allah, kami sisihkan waktu di siang hari ini ya Allah, memohon mengharap ampunan-Mu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu bapak kami ya Allah, baik yang hidup atau telah mendahului kami. Allahumma ya Allah, sungguh banyak nikmat-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami ya Allah. Namun kami sadar ya Allah, dosa-dosa kami sungguh banyak pula ya Allah. Malu kami menyebutnya satu persatu. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah, berikan kesembuhan untuknya ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, mudahkanlah ya Allah, bukakanlah jalan rezekinya ya Allah. Allahumma ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah, gelisah, sedih dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu ya Allah, mohon kuatkan untuk dapat bertahan dan bersabar, dan hiburlah dia dengan karunia-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jika di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya ya Allah, mudahkanlah urusannya ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah ya Allah. Jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati, sombong, iri, dengki dan takabur, mohon bersihkan, sucikan hatinya ya Allah. Ya Allah, mohon ampun ya Allah, ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti, dizolimi karena kesalahan kami, sengaja ataupun tidak disengaja, bukakanlah pintu hatinya agar mampu memberikan maaf kepada kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, ibu bapak kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami,
seluruh kaum muslimin muslimat tanpa terkecuali. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.